Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kekuatan, kesempatan dan hidayah sehingga kita bisa hadir di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat dengan niat semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan nawaitu kita dan amal kita diterima Allah. Salawat dan salam selanjutnya kita sampaikan dan kita kirimkan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kita di dalam melakukan amal soleh ada satu kitab Bidayatul Hidayah dikatakan bahwa oleh Imam Al-Ghazali. Saya akan buka dengan kitab Bidayatul Hidayah. Mari kita masuk di kitab Nasaihul Hidayah. Walan tasila ayyuhal talib, ketahuilah wahai para murid, para siswa, para santri, para jamaah yang mubtadi'in, memulakan dirinya mendekat kepada Allah, ilal qiyami bi amrillahi ta'ala illa bi muraqabati qalbika wa jawarihika fil lahzatika wa anfasika min hini tusbihu ila hini tumsi. Engkau tidak akan dapat menegakkan perintah Allah kecuali dengan senantiasa mengawasi hati dan anggota badanmu setiap waktu dan pada setiap tarikan nafasmu, di pagi hari dan di sore hari. Jadi kita ini susah untuk beribadah sebenarnya karena diri kita ini tertawar oleh hawa nafsu. Hawa nafsu itu senang yang enak-enak, senang tidur, senang nyantai, senang makan, senang minum, ya, termasuk ya senang ngomong, ya, senang bercanda, kayak ya menyenangkan nafsu, ya. Kalau kita tidak mengawasi hati kita, sulit sekali, ya. Kadang-kadang iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Dalilnya sangat banyak. Di antaranya adalah innamal mu'minuna la ilaha illallah wa wajilat qulubuhum
wa idza tuliyat alaihim zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun wa iqamus shalah wa ita'iz zakat wa anfiqu mimma razaqnakum ulaika humul mu'minun haqqan. Orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah bertambah keimanannya, bertambah, bukan berkurang. Berarti iman ini bisa bertambah, iman ini bisa berkurang, tergantung dari kualitas hatinya. Ya, jadi bertambahnya dengan ketaatan, berkurangnya dengan kemaksiatan. Banyak kalau kita malas itu berarti maksiat. Maksiat itu bisa jadi kita tidak serius, mungkin kita tidak maksiat yang besar, tapi kita memperturutkan hawa nafsu, malas itu juga maksiat. Ya, sehingga kita mesti mujahadah itu nafsu, melawan hawa nafsu. Dalam kitab Minhajul Abidin dikatakan bahwa cara untuk melawan nafsu itu adalah seperti menjinakkan binatang liar. Macam mana cara menjinakkan binatang liar? Jangan kasih makanannya. Yang kedua, berikan dia beban yang berat. Paham? Jangan kasih keinginannya, makan, hidup, istirahat. Yang kedua, berikan dia beban-beban yang berat, dia akan jinak. Itu cara kita mengalahkan nafsu. Ya, kurangi keinginan dan kemauan dia. Yang kedua, tingkatkan amal ibadah. Tingkatkan amal ibadah. Itu bisa kita mengendalikan dia. Kita tidak bisa membunuh nafsu, tapi kita bisa mengendalikan dia. Karena pencuri yang paling teruk itu pencuri dalam rumah. Pencuri yang paling susah kita cari tahu, kita atasin, kita lawan, itu pencuri dalam rumah. Kalau pencuri di luar rumah kita tahu lah pandangan itu setan. Pencuri dari luar rumah itu setan. Ya, sekali kita zikir itu kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, kita tahu ini adalah serangan nafsu, salatullah warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak dalam sedikit ya, karena saya lihat udah hancur-hancuran di zikir ini. Ya, hancur-hancuran amal dia. Ya begitulah di atas dunia ini. Jadi kita, makanya orang bilang santai di atas dunia, mana ada santai? Tidak ada santai di atas dunia ini. Kita bertumpur terus. Begitu kita sudah buka mata, kita langsung berpikir dunia ke akhirat. Kalau kita bangun tidur langsung kita pikirkan dunia, mau kerja apa hari ini, dapat uang berapa hari ini. Itu sudah dunia dalam pikiran. Ya, makanya kamu tidak akan bisa mencapai maksimalisasi ibadah, karena begitu buka mata langsung dipikirkan dunia. Orang yang selamat itu begitu dia buka mata yang dipikirkan akhirat. Yang dipikirkan adalah Allah. Bangun tidur, alhamdulillah, alladzi ahyana ba'da mautina. Kemudian sholat subuh Allah. Kalau enggak, nah, ini saya ingat, bukan untuk semuanya, ini saya ingatkan bagi diri saya. Jadi kalau kamu selamat, ketika kamu bangun tidur, yang kamu ingat adalah Allah. Bahwa hidup ini tidak lama, hidup ini berbuat. Saya mau sedikit berbelok ya.
Nah, seringkali saya bilang ma'rifatullah, ma'rifatullah, kenal Allah. Fa'amma man khofa maqama rabbih, siapa yang mengenal Tuhannya, mengenal Allah dengan baik, dia akan melalui kehidupan dunia ini dengan bermakna, dengan penuh makna, dengan penuh manfaat, dengan betul-betul menjalani hidup di atas dunia. Karena visinya itu adalah untuk pengabdian sepenuhnya kepada Allah. Ya, kita harus, saya pernah dapat itu, iman yang paling hebat itu imannya orang sufi. Kenapa? Karena memang hidupnya untuk Allah. Kenapa dia hidupnya untuk Allah? Allah awalul ma'rifatullah. Awal agama ini sudah mengenal Allah dengan sebaik-baiknya. Dalam kajian sifat 20, yang pertama kita kenal wujud. Allah itu wajib wujud. Allah itu wajib ada. Tuhan itu wajib ada. Dalam tinjauan ilmiah pun bang, Allah Tuhan itu ada. Orang ateis, bagaimanapun orang ateis itu menyepelekan Tuhan, menganggap Tuhan tidak ada, itu logikanya tidak akan bisa menerima itu. Logikanya tidak bisa. Ilmu itu pertama dikenal pendekatan empiris, yang kedua pendekatan rasional. Pendekatan rasional itu adalah salah satu antaranya sebab akibat, hukum kausalitas. Hukum sebab akibat ini kita terpaksa belajar kuliah ini mau memahami. Saya pernah mengucap waktu kuliah ini pahami hukum kausalitas ya, ilmu sebab akibat itu. Nah, ada di atas dunia ini yang terjadi sedemikian rupa tanpa ada sebab. Dan itu masuk di akal. Paham? Nah, mungkin kacamata ini buat dia buat sendiri kacamata ini, tidak mungkin. Ini kita kewajiban wujud ya. Ini menyangkut masalah kajian kita pertama di sifat 20, sifat wajib wujudnya Allah. Ini kalau sudah khatam di sini, yang selanjutnya wujud qidam waqa mukhalafatul haqiqiyamu binafsi qudrat irat itu enak nanti dibahasnya. Ini dulu yang dipentingkan. Makanya kalau ada yang mencela kok Asy'ari sifat 20 disedikitkan, bukan, itu mengerucutkan dari semua sifat-sifat Allah, dikerucutkan di 20. Kalau matang di 20, yang selebihnya itu mudah bagi kita untuk mencernanya dalam akal kita. Ini baru akal yang main. Karena ya Allah itu memang tidak bisa dijangkau oleh akal. Pahami? Kita tidak bisa menjangkau zat Allah. Batin kita pun tidak bisa menjangkau zat Allah, supaya kita tidak bisa menserupakan Allah. Apapun yang kamu maknai dalam penglihatan batinmu, dia bukan Allah. Allah tidak bisa kamu gambarkan lesakan misrisya. Tapi sebelum menggambarkan, kamu wajib dulu ini mengatakan bahwa Allah itu wajib ada. Hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Tidak mungkin kacamata buat diri dia sendiri. Tidak mungkin rumah ini dia buat sendiri. Akal menerima itu. Tidak mungkin apalagi alam yang besar sekali seperti ini. Tidak mungkin bumi membuat dirinya sendiri. Itu tidak masuk di akal. Itu tidak bisa masuk di akal. Ya, makanya ayat yang pertama turun, Allah menjelaskan kepada kita supaya bisa diterima oleh akal. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaq itu masuk di hukum sebab akibat, kausalitas. Bacalah, pelajarilah bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Tidak mungkin ada sesuatu tanpa ada yang menciptakan. Itu tidak masuk di akal. Maka Allah menurunkan ayat yang pertama, surah yang pertama. Di ayat yang kedua Allah menjelaskan bahwa di dunia yang besar, alam semesta yang besar ini, ada Tuhan yang menciptakan. Itu wajib wujud.
wajib ada. Ya, paham ini? Orang ateis kan bisa kita lawan mereka. Tidak mungkin. Tidak mungkin kamu ada dengan sendiri. Tidak mungkin ini alam ada. Tidak mungkin dunia ini ada dengan sendiri. Tidak usah kita berpikir ada kacamata aja, HP aja, buku ada. Tidak mungkin ada dengan sendiri. Tidak mungkin dia mengadakan dirinya sendiri. Pasti ada yang mengadakan. Iya Bang? Pasti kan? Masuk di akal kan? Itu namanya wajibul wujud. Maka Allah itu adalah wajibul wujud. Kita ini ada karena diadakan. Sementara alam semesta ini mungkinul wujud, keberadaan itu karena diadakan. Paham ini? Beda wajibul wujud dengan mungkinul wujud. Paham ini? Ya karena bukan orang pesantren kan jadi tidak paham oleh dengan bahasa ini bahasa pesantren. Ya, wajibul wujud itu wajib itu diambil dari bahasa Arab. Kata wajib di Indonesia kan itu diambil dari bahasa Arab. Wajibnya adanya Allah itu wajib, pasti ada. Sementara kita ini belum tentu ada kalau tidak diadakan oleh yang maha ada. Paham? Ngerti? Oke. Ini dulu supaya kita tidak keblinger. Ini saya zikirin ada Allah pada adanya. Ini bisa saja untuk setan itu. Kalau Allah yang menciptakan, siapa yang ciptakan Allah? Itu setan datang. Ya. Jangan sampai masuk. Kalau sudah begitu masuk, tanamkan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Kalau sudah kita yakini bahwa itu Allah ada, wajib yang menciptakan alam semesta ini wajib ada, insya Allah ente punya sholat itu jelas. Persoalannya karena ente tidak yakin Allah itu ada, makanya sholat ente tidak jelas. Sholat kita ini tidak tahu di mana tempatnya, makanya sholatnya asal-asalan. Belum kita masuk ma'rifatul Rasul. Jadi saya akan jelaskan kemarin ma'rifatullah sama ma'rifatul Rasul biar masuk ilmiah. Ya. Biar jelas kita ini bersyariat ini bagaimana bersyariat ini. Apakah kita ikut nenek moyang kita itu salah bersyariat kalau kayak seperti itu. Ya. Paham ini pelan-pelan ya, pelan-pelan. Biar ngantuk-ngantuk. Kalau ngantuk lewat ini ilmu, jangan salahkan Ustaz. Kita akan belajar ma'rifatullah. Kalau sudah paham ma'rifatullah, baru kita turun ma'rifatul Rasul, mengenal Rasul. Bagaimana cara pendakian kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala? Ma'rifat itu mengenal. Bagaimana cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Ada dua jalan. Yang pertama dengan ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzanbika. Ketahui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan mintalah ampunan kepada Allah dari dosa-dosa. Dosa apa? Dosa syirik kepada Allah. Mintanya kok sama manusia, syirik. Syirik khufi. Ada Tuhan kok minta sama manusia. Manusia wasilah. Jangan dudukkan manusia, makhluk ini setara dengan Allah. Bahaya. Ya. Ma'rifatullah pertamanya. Yang kedua melalui wahyu, khabar shadiq, pengkabaran yang benar itu wahyu. Allah padanya ada 4, zatnya, sifatnya, asmanya, af'alnya, 4. Saya ulangi nih kalimat ini. Saya lihat centang perenang ini gara-gara tidak duduk ini.
akidah ini, ma'rifatullah ini nggak duduk, ya. Karena orang yang sudah ma'rifat itu kemanapun, dimanapun dia bersama dengan Allah, itu yang sudah ma'rifat, udah usul itu. Ini udah bertahun-tahun kok nggak usul-usul ini. Masih centang berenang ini ibadahnya, kenapa? Karena ada korengnya, tahu koreng? Ada lukanya di ma'rifatullah ini. Ya, kalau dia nggak luka di ma'rifatullah, insya Allah yang lain pak. Tapi kalau luka di sini menganga terus, susah sekali kita mau tegak, susah kita mau istiqomah, susah. Kenapa? Ini tidak khatam di sini. Ya, saya coba untuk mengkhatamkan dulu ini ma'rifatullah, walaupun dalam waktu yang nggak sampai 1 jam. Pendakian yang pertama, pencarian kita yang pertama adalah melalui pengetahuan. Ya. Pengetahuan harus mengantarkan kita pada kesimpulan bahwa ada Tuhan di alam semesta ini yang menciptakan alam semesta ini. Di sebalik alam semesta ini ada Tuhan. Makanya Albert Einstein itu mengatakan setelah penjajakan ilmu, dia katakan ada kekuatan yang maha dahsyat yang menciptakan alam semesta ini. Itu kesimpulannya. Itu orang kafir menyimpulkan begitu. Ya, kita itu terus, Ustadz, apakah kita memang harus mencari Tuhan untuk belajar mencari Tuhan? Sebagian ulama teologis, ulama ilmu kalam, ya, ulama tasawuf sebagian mengatakan ketika engkau beriman kepada Allah, jangan iman taklid, ngikut-ngikut aja. Paham taklid? Taklid itu ngikut, tidak berdasarkan ilmu. Padahal Allah mengatakan fa'lam, pelajari kalimat la ilaha illallah. Maka ilmu yang pertama adalah ilmu akidah. Hanya ada ilmu akidah Asy'ariyah, sifat 20 dikaji betul itu di. Kayak kalau bisa kalian punya kitab sifat 20 itu beli gitu. Itu mendasar sekali. Itu di situ ngumpul semuanya, itu di situ. Syariat, hakikat itu masuk semua di situ. Ya, bagaimana kita mau masuk hakikat? Nanti kita tidak percaya kalau dia ada. Percaya kita percaya setengah-setengah, masih setengah-setengah percaya kita nih. Tuhan ini ada enggak? Ya, percaya kita masih setengah-setengah, belum bulat. Ya, kalau percaya kita bulat, insya Allah semuanya kita laksanakan. Ya, tidak susah tidak sulit. Nah, ini belum bulat. Makanya yang pertama kita harus mencari tahu siapa Allah. Nabi Ibrahim mencari Allah. Ya. Bahkan sampai kepada Rasulullah, dia mencari Tuhan. Naik ke atas bukit. Naik bolak-balik ke Gua Hira. Mencari Tuhan. Ya. Beliau Nabi. Sampai kemudian Allah menurunkan Iqra, bacalah, pelajarilah bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi pelajaran kamu adalah dengan nama Allah kamu sandarkan, dengan namanya kamu sandarkan bahwa dialah yang menciptakan alam semesta ini, termasuk menciptakan engkau. Paham ini, pertama ini wajib wujudnya Allah. Ya. Ya, belum lagi kita terdahulu. Ya. Baqa, kekal selama-lamanya. Qiyamuhu binafsihi, dia berdiri sendiri dari dulu sampai sekarang, akan datang dan seterusnya dan selalunya, selamanya. Allah tetap qiyamuhu binafsihi. Tidak ada yang bersama dengan dia, maka tidak boleh berserikat atasnya. Disitulah la ilaha illallah tegak, qiyamuhu binafsihi.
Allah ada tanpa awal, tanpa akhir. Allah tegak, Allah berdiri sendiri pada dirinya, tidak ada yang mendampingi dia dalam mengurus makhluknya, menciptakan, melindungi, memelihara dan sebagainya. Ya, ngantuk kalau kaji ini ya. Ya, ini saya masukkan ini biar sampai kita ke sana, ya, sampai kita ke sana. Karena ini saya sampaikan tadi, kalau kita sudah sampai pada kesimpulan betul-betul, ya, secara rasio Allah itu ada, wajib ada, Tuhan itu wajib ada. Siapa Tuhan itu? Kita mau cari tahu siapa itu Tuhan. Allah sendiri mengatakan, Kul innani Allah, katakanlah aku ini adalah Allah. Allah menyampaikan namanya, nama zatnya. Ingat nama zatnya. Allah hanya punya nama zat, Allah. Tak boleh disandarkan ke yang lain, ya. Dan dia punya nama zat, dia punya nama sifat. Sifatnya itu lagi kita kenal 99 nama sifat Allah. Nama zatnya Allah adalah Allah. Innani Allah. Alif lam lam ha. Kita hilangkan alif, tinggal lillah. Lillah kepunyaan Allah. Lillahi ma fis samawati wal ardh. Kita hilangkan lam, tinggal lahul mulku samawati wal ardh. Miliknya lagi bumi. Kita tinggalkan lam, tinggal hu dialah Allah. Nah, itu kalau berbicara lafaz. Maka yang Allah mengatakan wala sautin wala harfin wala lafzin. Nah, nanti kajiannya agak dalam. Itu dia aja belum khatam. Makanya tersiok-siok ibadahnya, tersiok-siok macam-macam, tersiok-siok ya. Orang yang sudah sampai itu tidak ada hidupnya kecuali terus mengingat Allah, walaupun dia sesibuk apa. Coba kalau kalian betul-betul beramal dan betul-betul tegak itu Allah dalam hati kalian, sesibuk apapun kalian ingat Allah. Datang Allah panggil sholat, kalian tidak melihat itu muazzin yang panggil, tapi kalian melihat Allah yang panggil. Untuk kenapa? Bermesra-mesraan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia adalah kekasih, disebut kekasih kecuali dia merindukan kekasihnya. Sudahkah kita sampai tingkatan kekasih kepada kekasihnya? Kalau belum, berjalanlah kamu menuju kepada kekasihmu, karena kekasih sejati kita hanya Allah. Ya, kasih sejati tidak akan meninggalkan kekasihnya. Kok kita meninggalkan kekasih kita? Berarti kita ini bohong aja kata kita sebagai kekasih Allah. Seorang salik itu akan mewujud pada dirinya kekasih dengan kekasih. Yang namanya waliullah itu adalah kekasih Allah. Ya. Kalau Nabi kita akan bisa lagi capai makomnya. Kalau Rasul kita akan nggak mungkin lagi sampai makom Rasul. Tapi makam kekasih Allah masih terbuka luas bagi siapa saja. Ya, jalinlah jalan ini. Ya, tempuhlah jalan menuju kekasih, menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekasih Allah tidak akan menjauhkan diri dari kekasihnya. Ya, tidak akan mungkin. Dan suara kekasihnya bagaikan suara irama yang mendayu-dayu, yang memanggil-manggil hatinya untuk datang. Senyum-senyum keren. Ya, kita kenal dulu Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Tidak mungkin bang, pakai akal kita tidak akan mungkin menerima bahwa adanya alam semesta ini ada dengan sendirinya. Orang ateis meyakini itu. Tapi orang ateis terbantahkan hipotesa mereka, kalah. Tidak mungkin berbicara masalah buku saja tidak mungkin ada tanpa ada yang membuat. Apalagi alam semesta, pasti ada Allah. Pasti ada yang membuat ini alam semesta ini, dialah zat Allah.
Dialah zat Allah. Cuman la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Ini ayat yang saya baca. Kalau mau menembus dimensi lain, saya sering kali baca ini, sering dengar saya baca ini, pasti hafal. Apalagi yang pernah mengamalkan. La tudrikul absar, pandangan matamu dan pandangan hatimu tidak bisa mencapai dia. Mencapai apa? Mencapai zatnya. Tidak bisa kamu mencapai zatnya. Wa huwa yudrikul absar, tetapi pandangan zatnya bisa menembus kepada siapa saja, mengetahui apa saja. Bayangkan itu. Suara semut aja Allah tahu. Suara hatimu Allah tahu. Khianatul a'yun, khianatnya hatimu itu Allah tahu. Fa'aina tadhhabun, kita mau lari kemana? Apa alasan yang kita mau kasih sama Allah sementara hatimu diketahui oleh Allah? Ini orang saya katakan kalau sudah ma'rifat kepada Allah, dia tidak bisa lagi berbuat apa-apa di hadapan Allah. Itu disebut muslim yang hakiki. Muslim artinya berserah diri, diatur oleh Sang Kekasih, yaitu Allah. Tidak ada lagi banyak pertanyaannya yang muncul. Nada. Dia berserah diri kepada Allah. Muslim. Allah bilang A, dia A. Allah bilang B, dia B. Allah bilang C, dia C. Nah, ini ma'rifatullah. Ya. Oke. Ini saya ajak untuk mempelajari pelajaran filsafat agama tahap awal. Ini aja sudah paham apa Ustaz kata ini. Ya, tapi saya sederhanakan bahasa yang supaya bisa dipahami. Ya. Oke, paham sampai di sini ya? Ngerti ya? Wajib wujud itu apa? Tidak mungkin ada sesuatu yang ada kalau tidak ada yang mengadakan. Tidak mungkin ada sesuatu yang ada kecuali pasti ada yang mengadakan. Ini kan yang dibantah orang-orang ateis. Apa itu ada? Ada itu sesuatu yang ada, bisa dilihat, ya, bisa dirasa, bisa dipegang, ya. Oke, terus kalau Tuhan, kalau Allah, kita jawab, jangan menggunakan panca indera. Panca indera ini juga termasuk jalan ilmu. Ya, paham ini, Mbak Mama? Kita bisa tahu ini hitam, ini putih karena kita menggunakan mata. Ini hitam, ini putih, kita pakai mata. Tapi ada keterbatasan panca indera. Walaupun panca indera ini termasuk ilmu, tapi kalau dia mau mengorek zat Allah, dia tidak bisa menggunakan panca indera. Ilmu tentang panca indera terbatas, akal terbatas. Ya. Maka apa yang kita mau ambil yang selanjutnya? Khabar sadiq, wahyu. Maka Al-Quran tidak bisa terbantahkan. Harus turun wahyu untuk menjelaskan itu semua. Karena kenapa? Akalmu, hatimu, pikiranmu, dan batinmu tidak mampu menjangkau zat. Tapi kalau kamu mau melihat, kata para ulama-ulama ilmu mengatakan, undur dalam sebuah ungkapan itu, undur fi khalqillah wa la tandur fi datillah. Lihatlah apa yang dia ciptakan. Jangan kamu berani mau melampaui batas, mau melihat zatnya. Kamu tidak akan bisa sampai. Ya, tapi ini sudah menandakan alam ini sudah berbicara. Sanurihim ayatuna fil afaq wa fi anfusihim
hatta yatabayyanu annahu al-haq. Kami telah bentangkan di alam semesta ini dari timur dan barat, ya, supaya kamu bisa melihatnya bahwa Allah itu maha benar adanya. Tengoklah itu aja, supaya kamu tidak tersesat jalan. Banyak orang kan mengada-ngada, ya, ngada-ngada. Maka ulama mengatakan kunci ini, kalau kamu mau melihat tentang zat Allah, kamu tidak akan bisa jelas itu ayatnya. Dan kata ulama, apapun yang kamu khayalkan tentang wujud zat Allah, walam yakul lahu kufuwan ahad, itu bukanlah Allah, ya. Tetapi bagaimana kita menjangkaunya? Dengan ilmu khabar shadiq. Dari mana? Wahyu Allah. Di sini baru ada turun ma'rifatul rasul. Ma'rifatul rasul. Nabi tidak bisa terbantahkan bahwa dia seorang rasul. Nabi Muhammad SAW tidak bisa terbantahkan oleh ilmu sains sampai akhir zaman bahwa dia adalah seorang nabi, seorang rasul. Saya baru tadi diskusi sama abang, saya jelaskan tentang ma'rifatul rasul, ya, supaya jelas kemana patron kita ini hidup, ya. Muhammad SAW adalah Rasul Allah, Muhammadur Rasulullah. Dalam ayat dikatakan walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Muhammad adalah utusan Allah. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah? Bagaimana? Apa? Secara tinjauan ilmu itu kan hak. Ilmu itu akan membawa kita kepada hak, kepada kebenaran. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, pelajarilah bahwa tiada Tuhan selain Allah. Bagaimana cara kita mempelajari tiada Tuhan selain Allah? Kita tengok alam semesta ini. Kita tengok bagaimana tercipta. Tidak mungkin yang seindah ini ada yang menyamai Allah dalam menciptakan. Hanya Dialah yang menciptakan. Maka tidak boleh ada sesuatu pun yang bersanding dengan Allah kita serikatkan untuknya dalam meminta perlindungan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan seterusnya dan seterusnya. Tidak boleh. Hanya Dia iyyaka na'budu. Sudah tahu jawabannya di sini. Itu kunci Al-Fatihah. Kunci Al-Fatihah itu di sini. Di situ kuncinya. Awalnya di huruf ba, di titik ba itu, akhir di tengahnya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Paham ini? Ya, dalam Ustaz. Apa? Biar tambah ngantuk kalian. Iya, nggak jelas, tambah nggak jelas, nggak jelas ini Ustaz. Nggak paham apa. Disinilah kita akan mengenali siapa Rasulullah. Ya. Pertama, Rasulullah tidak terbantahkan bahwa dia seorang Rasul adalah bahwa beliau mukjizat yang terbesar yang diberikan Allah kepadanya adalah Al-Quranul Karim. Apa artinya mukjizat? Mukjizat itu adalah sesuatu yang ada yang bisa mengalahkan sesuatu terhadap dirinya. Ini, dia sudah memproklamirkan, saya ini adalah Rasul, utusan. Tidak main-main ini kata utusan Tuhan ini. Semua bisa ngomong saya utusan Tuhan. Banyak. Ya, Ahmad Musaddiq lah, Lia Edan lah. Nggak tahu nanti sampai akhir zaman Dajjal ini kan akan muncul nanti. Makanya dari sekarang kita harus jaga-jaga ini, jaga-jaga iman. Sampai sekarang kan sudah mulai banyak muncul Dajjal ini. Tapi masih kelas-kelas teri, kelas kakapnya belum semuanya muncul. Di akhir zaman itu sudah muncul. Kita disesatkan oleh Dajjal. Kalau tidak paham ma'rifatullah sama ma'rifatul Rasul, kita akan keblinger, ini akan ikut terjerumus. Kan kemarin ada itu yang namanya siapa itu? Sama Gufron itu. Ampun saya. Cemana bisa dia seperti itu? Ya. Bisa dapat kayak dapat wahyu katanya. Ya dari kosakata aja sudah salah-salah. Apakah wahyu seperti itu?
Wahyu itu adalah mukjizat terbesar yang Rasulullah dapatkan, Al-Quran bukan. Ya, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, tidak ada yang bisa menandingi kesastraan Quran. Karena kenapa? Dia datangnya dari Allah. Datangnya dari Allah. Maka Nabi membawa risalah Quran itu untuk disampaikan kepada umat manusia. Hudan lil muttaqin, hudan linnas, petunjuk kepada orang yang bertakwa, dan juga petunjuk kepada seluruh manusia. Itu petunjuk, petunjuk jalan. Maka Rasulullah SAW sah dia sebagai Rasul. Orang yang mengangkat dia sebagai Nabi dan Rasul, apa tandanya? Apa alamatnya? Wahyu. Kalau tidak ada wahyu, tidak sah dia jadi Nabi dan Rasul. Kalau dia bilang saya dapat wahyu, coba buktikan sampai di mana wahyunya ini. Banyak orang nanti yang muncul jadi Nabi. Kita tandakan, apa alamatmu menjadi seorang Nabi? Mana kitab, mana wahyu? Ya Allah berikan kepada engkau. Bingung dia, ini wahyu, ini setan ini yang bisik-bisikan sama engkau. Ya, setan, laknatullah alaihi. Ya, paham sampai di sini? Dan sampai sekarang pun tidak bisa terbantahkan bahwa kitab yang paling benar datangnya dari Tuhan hanya Al-Quran. Hanya Al-Quran. Oke, itu satu. Bahwa dia membawa Al-Quran sebagai petunjuk wahyu dari Allah untuk manusia. Yang menjelaskan tentang persoalan yang pernah terjadi, yang sekarang terjadi, dan yang akan terjadi. Dijelaskan semua oleh Allah dalam Al-Quran. Maka saya kalau baca Quran, sekarang saya mendalami tafsir. Saya membuka Allah, luar biasa. Saya buka terjemahnya saja, saya baca satu ayat, saya dalami. Allah, memang kata-katanya dari Allah, bukan manusia. Saya coba Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bergetar hati kita, zadatul iman, bertambah iman kita. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah, Tuhan segala seluruh semesta alam. Yang adalah hayat dulu surah Al-Fatihah. InsyaAllah itu akan menang. Yang kedua, Nabi dalam potretnya itu bisa dipotret dari dia sebelum lahir, sudah lahir, masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, menikah, punya anak, sakit, meninggal. Perjalanan hidup Nabi itu lugas terpotret. Nah, itu Nabi, tidak ada cacatnya sama sekali. Itu baru Rasul. Ini ma'rifatul Rasul. Karena dia utusan Allah, gak mungkin salah. Tidak mungkin utusan Allah itu gak bisa terpotret kehidupannya. Dari awal dia sebelum lahir, sudah lahir, nasabnya jelas semuanya Rasul. Meninggalnya pun kuburannya jelas. Maka tidak ada yang bisa membantah ilmu sains, teknologi, apapun ilmu di atas dunia ini yang membantah kerasulan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu, kita sebagai umatnya gimana supaya selamat? Ngikutin di
Ya, dalam ketauhidan, dalam amal, dalam ma'rifat, dalam batinnya. Ikuti dia supaya kita selamat. Ya, kajian kita ini agak bergeser sampai ke sana. Itu ma'rifatul rasul. Saya singkat-singkat aja tentang ma'rifatul rasul. Ya. Jadi kata beliau Imam Al-Ghazali, engkau tidak akan dapat menegakkan perintah Allah kecuali yang senantiasa mengawasi hati dan anggota badan pada setiap waktu dan pada setiap tarikan nafasmu di pagi dan sore hari. Masya Allah. Ini luar biasa kata-kata beliau ini ya. Fa'alam anna Allah Ta'ala muttali'un ala dhamirika wa musyrifun ala zahirika wa batinika wa muhitun bi jami'i lahazatika wa khataratika wa khatawatika wa sa'iri sakanatika wa harakatika wa annaka fi mukhalatiki wa khalawatika mutaraddidun baina yadayhi fala yaskunu fil milki wal malakuti sakin wa la yataharrakul mutaharrikun illa wajabarun as-samawati wal ard mutalli'u alayhi ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur wa ya'lamu sirra wa akhbar. Beliau mengatakan fa'alam, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menangkap isi hatimu. Memang kita tidak bisa melihat wujud zat, tapi yakinkan pada dirimu bahwa Allah itu meneropong, menangkap apa yang terbersih dalam hatimu. Malas kamu, dosa batinmu, dosa hatimu. Kita semuanya bisa mengelak dengan gaya kita yang di luar, tapi gaya yang di dalam kita tak bisa kita lupakan, tak bisa kita elakkan dari Allah Ta'ala. Ya. Makanya di sini disebutkan dalam kitab Masaihul Ibad, ya, dikatakan apabila Allah hendak menjadikan seorang itu baik, ya, maka Allah mengatakan, ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala idza arada bi'abdin khairan faqafiddin. Allah membuat dia faham akan agamanya, wa zahada fid dunya, dan dia zuhud dengan dunia, wa basaru bi uyubi nafsi, dan dia sibuk melihat dia sibuk melihat aib dirinya, bukan sibuk melihat aib orang lain. Aib dirinya udah banyak betul, apalagi dia mau buka aib orang lain. Aibmu aja udah banyak sekali itu. Makanya orang-orang yang dekat dengan Allah, dia bukan sibuk mengurusin aib orang lain, aib dirinya dia pusing menyibukkan. Kenapa? Al-haya'u minal iman. Dia malu kepada Allah. Dia malu itu dalam batin. Ya. Dia selalu merasa kurang ibadahnya. Dia selalu merasa salah ya Allah, salah ya Allah, salah ya Allah dalam hati. Makanya orang-orang yang berjalan menuju Allah itu lebih senang dia dekat dengan Allah daripada menggauli manusia banyak. Dalam kitab ini jelaskan. Kenapa? Dia takut salah sama orang. Dia takut menyakiti hati orang. Ya, dosa yang dalam hatinya aja udah banyak menumpuk, apalagi mau tambah buat orang sakit hati. Ya, bukan dia tak mau cakap, dia bercakap. Ya. Nah, tapi memang pembawaannya itu jadi seperti itu ya, bukan karena dibuat-buat, ya memang kayak begitu. Karena kenapa? Dia mempelajari tentang takutnya dia akan aib yang ada pada dirinya terlalu banyak sekali. Takutnya aib dirinya itu. Karena setiap kita yang akan dikoreksi adalah diri kita, bukan orang lain. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dalam Al-Quranul Karim, bahwa mana itu ayatnya? Masya Allah. Saya lupa ya, terus saya ingat betul ayat itu. Ya, bahwa kita akan berhadapan dengan Allah itu one by one, satu-satu.
Gimana kita bisa mengelak dari Allah? Ya, makanya dalam kitab ini dijelaskan orang yang tidak ikhlas itu nanti dia punya kitab amal itu ditaruh oleh malaikat ke atas. Setelah disampaikan ke Allah, Allah katakan, wahai malaikatku, kalian telah ditipu sama orang ini. Sampaikan ini, kitab lemparkan ke wajahnya. Dilemparkan ke wajah kita. Malaikat kita bisa tipu, kita bisa tipu malaikat, tapi Allah nggak bisa kita tipu. Ya, kita nggak bisa tipu Allah. Ya. Jadi kita lebih banyak introspeksi ke dalam. Saya sering kita banyak introspeksinya ke dalam. Ya. Karena Bapak sekalian, terasa sekali itu kalau kita jauh dari Allah itu ada yang salah dalam hati kita, dalam pikiran kita. Dan Allah mengetahui batinmu, Allah mengawasi lahirmu, Allah juga mengawasi batinmu. Diawasi gitu ini senantiasa. Ini kalau orang yang tidak belajar ini nggak paham, nggak mau tahu, nggak paham betul. Ya, tapi kalau kita yang sudah mempelajari ilmu ini, saya bukan mengatakan bahwa kita ini hebat, tidak ada yang hebat hanya Allah. Tapi Allah berikan kepada kita satu pemahaman kondisi batin kita yang selalu berinteraksi dengan Allah dalam zikrullah, itu tidak mau kita rusak. Sama dengan begini loh Mas ya, abang-abangku sekalian, kenapa kita takut berbuat dosa? Dosa itu persoalannya kena di hati. Saya kalau bergaul dengan antum buat salah sama saya, bagaimana perasaan antum? Malu ketemu Ustaz. Nggak enak sama Ustaz lah, saya sudah buat dia tersinggung. Makanya Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalau kamu buat dosa, jangan menengok dosa itu besar atau dosa itu kecil, tapi siapa yang kamu singgung dalam dosa itu. Dan kalau kamu menerima nikmat dari Allah, jangan kamu tengok nikmat itu besar atau kecil, tapi lihat siapa yang kasih kamu nikmat, supaya kamu tidak menyinggung dia. Kata Imam Ali bin Abi Thalib. Paham ini maksudnya ini? Ya, kedekatan kita yang luar biasa. Kalau saya orang lain ya, ini kita coba ilustrasi ringan aja. Kenapa sih orang muda berbuat salah, berbuat dosa? Ini maksudnya kedekatan, persoalan kedekatan ini. Makanya saya selalu mengatakan muraqabatullah. Saya selalu mengatakan, ayo muraqabatullah. Ayo senantiasa mendekat kepada Allah. Lewat mana? Jalan riyadhah zikir. Ayo muraqabatullah, supaya kita semakin dekat. Orang kalau jauh dari saya, misalnya kita tidak pernah mengenal. Alah, ngapain? Saya bersenonoh di depan antum karena masalah, saya nggak kenal antum kok. Tapi begitu antum kenal saya, seorang kiai, seorang guru misalnya, contoh ini, seorang ulama, bahkan guru antum, terus antum jangankan berbuat yang senonoh, memperlihatkan adab di depan saya aja, antum takut, antum segan. Begitu itulah kira-kira kita dengan Allah kalau kita sudah ma'rifat. Kalau kita sudah dekat dengan Allah, jaga adab kita kepada Allah itu jauh lebih penting daripada amal. Menjaga adab kita kepada Allah. Lagi-lagi kemana? Ke akidah, wujud kita, baqa mukhalafatul. Akal kita, hati kita, keyakinan kita menganggap Allah itu ada, Dia mengawasi, Dia melihat, Dia memantau segala gerak-gerik kita, sehingga tunduklah kita kepadanya. Tidak mau kita nyeleweng darinya. Takut kita. Takut apa? Malu kita. Malu kita. Makanya dia mengatakan al-haya'u minal iman. Malu itu adalah sebahagian pokok daripada iman. Bahkan Nabi mengatakan, man lam yastahi fasna ma syi'ta. Kalau orang sudah nggak ada malu lagi, dia akan buat segala sesuatu yang dia anggap enak. Ada malunya kalau pasti kita. Ya. Makanya ini penting muraqabatullah ini, Bang. Kalau antum sudah
Makanya selalu saya suruh, ayo zikir terus saya. Supaya apa? Supaya antum terus dekat dengan Allah. Supaya antum apa? Antum takut jauh dari Allah. Supaya apa? Antum takut buat dosa. Jangankan dosa zahir, dosa batin antum takut. Nah, nggak ada yang lihat. Siapa yang bilang nggak ada yang lihat? Ustaz, ada Allah. Makanya saya nggak mau berbuat dosa. Mau antum tinggal di ujung kulon manapun, huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersamamu dimanapun engkau berada. Kalau sudah begitu prinsip hidup kita, udah sampai, kita udah wuslu, kita udah tiba kita. Jangan-jangan antum lebih mulia daripada saya. Ya kita husnuzan, antum lebih mulia daripada saya kan. Kalau saya ini apalah, hanya manusia biasa. Ya, kita sama-sama menjangkau, mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu. Ya bukan maksudnya ini untuk membanggakan majelis ini, untuk supaya diangkat derajatnya sama ustadz. Itu tidak ada urusan sama ustadz itu kalian. Urusan kalian dengan Allah. Urusan saya mengantar kalian. Adapun kalian tidak beradab sama saya, itu urusan kalian dengan Allah. Allah nanti marahin kalian, saya nggak tahu. Bukan saya marahin kalian, Allah yang marahin kalian. Ini persoalannya. Ya, maka kata kunci semua yang saya sampaikan ini. Kenapa begini? Karena ini. Kan sebab akibat tadi. Kenapa kalian seperti ini? Kenapa kita seperti ini? Ada sebabnya, akibatnya kayak begini. Ada akibat karena ada sebab. Tidak mungkin antum begini-begini ada sebab. Itu gak masuk di akal itu. Pasti ada sebab. Hidup dia dan dunia ini sebab akibat, itu sudah sunatullah. Sudah Allah buat aturan seperti itu. Ya, ada asap karena ada api, nggak ada ustadz apinya, cuman baranya sama aja. Oke. Jadi luar biasa dalam beliau menyampaikan. Ini baru bidayatul hidayah. Apa arti bidayatul hidayah? Permulaan orang untuk mencari hidayah. Sudah begini dalam dia punya pembahasan. Makanya saya takut mengajarkan ini sama anda. Waduh, gimana yang menjelaskan ini ya? Ya saya hanya ini harus berhati-hati membaca kitab ini. Saya harus dalami makna yang disampaikan oleh Minhajul Abidin. Saya baru sampai di sini membacanya. Saya baru setengah membacanya. Karena saya harus hati-hati mendalami betul. Ya, makan aja kita ditakar sama Minhajul Abidin. Makan aja kita ditakar. Makanan yang haram, subhat, halal itu ditakar sama dia. Yang mana bentuk makanan haram atau rezeki yang haram, yang bagaimana bentuk rezeki yang halal, yang bagaimana bentuk rezeki yang subhat, ditakar sama Minhajul Abidin. Aduh, saya tadi malam baca itu, Masya Allah. Wah, ini kacau saya ini. Sesuatu yang datang dari pemerintah yang kamu anggap itu sesuatu yang subhat, itu bisa menjadi haram buatmu. Sementara kamu mengetahuinya. Kita dapat seminisasi jalan masuk. Tapi ada dikatakan yang lain, kalau itu seorang yang miskin atau seorang ulama yang tidak punya pekerjaan yang lain yang dia lakukan, dan itu memang betul-betul dari hak orang lain, dari hak orang yang membutuhkan, walaupun perantaraan dari pemerintah itu menjadi halal buat ada pula dijawab sama dia gitu, menghibur lagi saya. Masya Allah, luar biasa ulama-ulama ini. Itu ulama-ulama yang wara, menjaga dirinya. Ulama yang wara itu hasil kitabnya kayak begitu. Memang betul-betul hebat, saya bilang. Angkat tangan saya. Wah, ini ulama dulu ini, saya bilang. Ini yang katakan ini kan. Saya lanjut lagi ya. Kenapa dia menulis? Karena dia sudah merasakan tidak mungkin dia menulis kitab Bidayatul Hidayah ini kalau dia tidak mencerna, mendalami ini dulu, baru dia tulis. Orang dulu itu diingat dulu, dipikir dulu, baru ditulis. Orang sekarang ya, ditulis dulu baru dipikir. Benar apa enggak ya? Beda kita sama orang dulu itu. Ya, makanya kualitasnya berbeda. Mengetahui semua lintasan pikiranmu, Allah tahu lintasan pikiranmu. Tahu itu lintasan. Tahu artinya lintasan. Begitu sholat Allahu Akbar, tiba-tiba ingat ini, itu lintasan. Ya,
Kita duduk-duduk ini kan, nggak ada yang kita pikir, tiba-tiba terlintas, saya belum bayar hutang, itu lintasan yang baik, ya. Tiba-tiba terpikir, cewek kemarin itu macam mana ya nomornya ya? Itu setan itu. Makanya disebut dengan lintasan yang datang dari Allah dan lintasan yang datang dari syaitan. Lintasan datang dari Allah, ya Allah, saya belum mengamalkan dari ada yang diberikan guru. Atau ya Allah, dulu saya pernah minta ijazah sama Ustaz, saya belum mengerjakan. Itu lintasan yang baik. Tiba-tiba itu, wah enak kali kalau ada uang 1 juta ini kita ke disko ini. Itu kacau itu. Itu lintasan buruk. Kadang-kadang muncul dalam sholat. Kadang-kadang kita tidak beradab ketika sholat. Makanya saya kalau sholat, tiba-tiba ingat yang lain, saya malu. Ya Allah, tidak beradab saya di hadapan. Karena engkau tahu apa yang di dalam lintasan pikiran. Engkau tahu apa yang terlintas di pikiran. Engkau tahu apa yang aku pikirkan. Engkau tahu apa yang ada dalam hatiku. Aku menghayal ke sana kemari bukan petunjuk kepadamu ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Saya berbicara dalam hati begitu. Ya, malu saya kepadamu ya Allah, malu saya. Sementara engkau ini tidak pernah melupakan aku sedetik pun. Engkau selalu berikan aku. Ya, maka Nabi punya doa itu luar biasa. Allahumma rahmataka wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, rahmatmu ya aku hajatkan, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Dan janganlah ya Allah engkau mengantarkan aku pada diriku sendiri. Jangan kalian menganggap kalian itu hebat. Jangan, itu maksudnya. Jangan. Karena kalian ini dalam genggaman Allah. Kita ini semuanya dalam genggaman Allah. Allah buat kita tempe, tahu, kerepek, kerupuk, nggak ada cerita ya. Betul bang, betul. Ya, kita tiba-tiba dikasih satu penyakit yang kita nggak tahu datang berasal dari mana. Coba itu. Ya kita kan mau main badminton kan, malamnya main badminton, siangnya sakit. Coba bayangkan. Maksud kita main badminton supaya sehat, loh kok sakit? Berbeda antara keinginan kita dengan hasil. Iya kan? Sama saya kemarin main badminton supaya sehat, rupanya sakit. Ini salah apa enggak saya belah saya untuk rupanya saya melaksanakan ikhtiar aja, olahraga aja, karena Allah perintahkan ikhtiar. Selanjutnya urusan berikutnya di tangan Allah. Dan kita aja nih, ya kita mencari rezeki sampai ke ujung Natuna sana. Selanjutnya urusan rezeki Allah yang kasih. Allah takkan. Saya katakan tadi kan, dosa besar atau kecil kamu jangan nengok itu. Kamu nengok siapa yang kamu berdosa. Nikmat itu besar atau kecil, sedikit atau banyak jangan kamu lihat, tapi lihat siapa yang ngasih kamu rezeki. Ya, tetap kamu harus mengucapkan alhamdulillah. Ya. Nggak sempat saya kaji masalah ibadah. Ya, saya lanjut dulu ya. Serta diammu dan gerakmu saat bergaul dan menyendiri. Saat kamu bergaul, makanya saya bilang seorang sufi itu bukan tidak bergaul. Imam Al-Ghazali pun mengatakan saat bergaul berarti kamu bergaul dengan manusia dan kamu tabah dengan kelakuan manusia sama kamu. Kamu tabah dengan kelakuan orang sama kamu. Wah, itu luar biasa kata Rasulullah SAW. Kamu tabah, kamu sabar menghadapi orang lain sama kamu, itu ibadah. Ya, kita tidak mungkin menjauh dari manusia, tapi ada saatnya kita tidak mendekat dengan manusia. Kita menjauh, apalagi kita yang sudah paham, ya, bagaimana kelakuan manusia, kita lebih banyak. Menjauh itu bukan apa? Karena beberapa hal. Yang pertama, kita takut berbuat dosa. Dosa kita kepada mereka itu kita khawatirkan. Kita berbuat zalim kepada mereka. Kata Nabi SAW, engkau menahan dirimu dari berbuat zalim. Khawatir kamu berbuat zalim kepada orang, itu sedekah kamu buatnya. Bagi kayak kalau kita menghindar, itu sedekah kita buat dia. Jadi bersedekah itu bukan hanya ini Bang Reno. Kita menghindarkan diri
supaya kita tidak terjerumus dengan pertikaian dengan seseorang, itu adalah sedekah kita buat dia. Ya, sedekah kita. Ya, atau dia yang berbuat zalim sama kita. Nah, dua hal itu. Ya, kita menahan diri dari itu. Insyaallah. Bukan kita mau sok-sok suci, tidak, ya, bukan itu. Tapi kita berkata, datang gotong royong, kita gotong royong. Datang sholat berjamaah, kita sholat berjamaah. Ya, datang orang meninggal, ya kita sama-sama ziarah, kita sama-sama takziah. Oke. Engkau sedang berada di hadapannya, tidak ada yang diam dan tidak ada yang bergerak, melainkan semua diketahui oleh penguasanya. Allah Ta'ala berfirman, ini yang saya sampaikan, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui khianatnya mata dan apa yang disembunyikan oleh hati. Ya, mata ini kan kita sering menipu, itu namanya tipuan mata. Ya, ya, tipuan mata itu gini. Ya, kamu pura-pura senang melihat orang, tapi dalam hatimu jengkel sama dia, itu tipuan. Ya, Bang Cece, matanya enak betul ya, tapi dalam hati, itu namanya khiyanatul a'yun. Bang Mama, itu sama Mama, tapi dalam hati itu namanya tipuan mata. Ya, wa ya'lamu sirra wa akhfa, dan Allah mengetahui yang sir dan yang tersembunyi, yang rahasia dan yang tersembunyi. Maka ada namanya latifatul sirri, latifatul akhfa. Ini ayatnya. Ya, maka di latifatul sirri itu kita berbanyak zikir latifah. Di latifatul akhfa kita berbanyak zikir Allah, Allah, supaya kita selalu membersamai Allah dalam segala hal. Ya, baik, ini dululah ceramah saya, pengajian kita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah iman, menambah ilmu kepada kita semuanya menjelang kita zikir berjamaah dari 15 menit. Saya akhiri. Sengaja saya bercepat ini karena besok saya mau upacara hari Sabtu di kantor pemerintah pagi-pagi. Ada di Madani itu pagi-pagi, jadi ya, insyaallah jam 11 kita percepat zikir bersama. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.